Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Aulia Asyrafatul Aliyah dengan NIM 2310041 dari kelas B5 UDR. Di sini saya akan menyajikan sebuah materi pembelajaran untuk tugas UAS Micro Teaching. Saya akan mengangkat tema Aku Cinta Indonesia dan subtopik Keluargaku. Dalam pembukaan, saya akan melakukan yang pertama kali yaitu salam. Seperti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua, saya akan menanyakan kabar anak. Seperti bagaimana kabarnya anak hari ini? Kemudian yang ketiga, saya akan melakukan absensi. Sebelum absensi, saya akan mengajak anak untuk berdoa terlebih dahulu. Seperti Bismillahirrahmanirrahim. Nah, baru kemudian saya akan melakukan absensi dengan kertas angka rahasia. Dalam kertas tersebut akan ada angka di dalamnya. Dan angka tersebut akan dimiliki oleh setiap anak secara acak karena saya akan menyuruh anak untuk mengambil kertas love itu dengan acak, ya random. Setelah anak mendapatkan kertas dan angka dalam kertasnya itu, saya akan mengajak anak untuk bernyanyi bersama. Nyanyinya seperti ini. Angka 1 untuk Bu Dinda, angka 2 untuk Mbak Dewi, angka 3 untuk Anissa, angka 4 untuk Setiana, angka 5 untuk Amelia, angka 6 untuk Iza, angka 7 untuk Zahwa. Alhamdulillah hadir semua. Mari kita belajar bersama. Jangan lupa kita berdoa. Setelah itu, saya akan menyanyikan kembali namun dengan angka yang diajak. Agar apa? Agar anak bisa fokus mendapatkan berapa sih angka yang didapatkannya sehingga mereka akan cepat menjawab. Dan saya akan melihat siapa yang paling fokus karena mereka menjawab dengan cepat ketika saya bilang angka 5 untuk langsung itu siapa yang menjawab, berarti dia fokus dalam pembelajaran. Setelah itu saya akan melakukan pertanyaan pemantik seperti siapa sih yang tahu ke hari ini kita akan berkegiatan apa, kita akan bermain apa. Kemudian saya akan bertanya terkait tema yang akan saya angkat. Seperti tadi di rumah kalian dimasakin oleh siapa sarapannya, atau tadi di rumah kalian dibangunkan oleh siapa, tadi di sekolah kalian diantar oleh siapa. Kalian pasti tinggal di rumah kan? Kalian tahu nggak apa saja yang ada di rumah kalian? Seperti itu. Kemudian saya akan memperlihatkan sebuah rumah yang berbentuk fun block, di mana rumah itu terdapat atap, kemudian dinding, jendela, dan pintu. Di sana saya akan menanyakan pada anak, ini bentuknya apa sih anak-anak? Kemudian anak menjawab. Setelah itu saya akan bertanya kembali, ini atapnya berbentuk apa ya anak-anak? Kemudian anak menjawab. Kemudian saya akan bertanya kembali, ini dindingnya berbentuk apa ya? Kemudian anak juga akan menjawab. Setelah itu saya akan bertanya, ini ada warna apa saja ya dalam rumahnya? Ini bertujuan untuk mengenalkan bentuk geometri pada anak dan warna pada anak. Setelah itu, saya akan mengajak anak untuk bermain peran bersama. Tadi kan saya sudah bertanya, siapa sih yang memasakkan mereka di rumah ketika sarapan? Siapa sih yang mengantar jemput mereka ke sekolah? Siapa saja sih yang ada di rumah?
Nah, di sana saya akan membebaskan anak menjadi siapa saja, seperti si Dewi menjadi ayah, Tia menjadi ibu, kemudian eh, Iza menjadi anak, dan lain sebagainya. Di sana nanti saya akan menyediakan seperti alat masak mainan, kemudian koran, kemudian saya akan memberi mereka buku belajar, meja belajar, alat belajar, sesuai dengan peran mereka masing-masing. Saya akan melihat bagaimana mereka berperan, bagaimana mereka sudah mengenal keluarganya dan peran keluarganya. Kemudian setelah bermain peran itu selesai, saya akan memperlihatkan sebuah video animasi tentang keluarga, di mana di sana di dalam videonya itu menjelaskan apa saja peran dalam keluarga dari tokoh-tokoh tersebut, seperti ayah, seperti ibu, seperti kakak, seperti adik, terus ada nenek dan kakek. Setelah itu, setelah saya mempertontonkan video tersebut, saya membagikan sebuah kertas yang isinya adalah gambar tokoh tersebut beserta keterangannya, seperti dalam kartu tersebut ada gambar tokoh ayah. Nah, di sampingnya keterangannya ada tulisan ayahnya, di mana itu untuk mengenalkan huruf kepada anak. Nah, setelah itu saya akan menyuruh anak untuk mengambil secara bebas. Mereka akan mengambil kertas apa. Tiap anak berhak mengambil apa saja yang mereka inginkan. Kemudian saya akan memberikan clue kepada mereka seperti tadi, siapa sih orang tua laki-laki dari tokoh utamanya. Kemudian tadi siapa sih orang tua dari ayah dan ibu tokoh utamanya, seperti itu. Setelah itu baru kemudian kita masuk ke kegiatan inti. Di kegiatan inti ini saya akan mengajak anak untuk membagi 2 kelompok, di mana kelompok pertama berisi anak yang mendapatkan angka ganjil. Kemudian yang kelompok kedua di mana anak mendapatkan kelompok genap. Angka genap dari absensi yang telah saya lakukan. Kemudian saya akan menjelaskan apa tugas mereka dari setiap kelompok. Seperti kelompok 1, tugasnya adalah membuat benda-benda di sekitar rumah atau membuat salah satu anggota keluarga di rumah menggunakan clay atau kertas manila berwarna. Kemudian yang kelompok kedua tugasnya adalah membangun rumah dari kertas manila, kemudian stik es krim, dan untuk perekatnya saya menggunakan lem kertas, kemudian double tip, lakban. Saya membebaskan anak untuk membuat rumah ataupun benda-benda rumah itu sekreatif dan seinginnya mereka. Saat mereka melakukan kegiatan tersebut, saya akan menanyakan kepada mereka seperti apa sih yang dibuat ini, kemudian kenapa sih membuat ini. Selain itu, untuk memperkenalkan bentuk, warna, dan penjumlahan, saya akan bertanya kepada mereka seperti, ini Mbak Dewi lagi membuat apa nih? Terus kemudian, kenapa Mbak Dewi membuat ini? Terus kemudian, ini atapnya berbentuk apa ya? Kemudian dindingnya berbentuk apa ya? Apa saja sih warna yang ada di rumah yang Mbak Dewi buat ini? Kemudian berapa sih jumlah stik yang Mbak Dewi gunakan untuk membuat rumah ini? Terus selain
pada rumah, saya juga akan melakukan evaluasi pembelajaran pada yang membuat clay seperti ini yang Mbak Amel buat, ini siapa ya? Atau ini yang Mbak Amel buat, benda apa ya? Kenapa Mbak Amel buat ini? Ini warna claynya apa ya? Kemudian setelah itu saya akan memberikan waktu selama kurang lebih 5-10 menit dalam melakukan kegiatan inti tersebut. Setelah itu baru kemudian saya akan masuk ke dalam penutup. Dalam penutup itu, saya akan mengevaluasi kembali setiap anak apa saja yang mereka pahami dari kegiatan yang telah mereka lakukan hari itu. Saya akan bertanya kepada satu persatu anak. Seperti apa sih tadi yang kita pelajari, Mbak Amel? Apa sih tadi kita melakukan apa saja? Terus tadi Mbak Amel belajar apa saja tentang keluarga. Tadi Mbak Amel belajar bagaimana cara membuat rumah itu, bagaimana cara membuat anggota keluarga itu, bagaimana Mbak Amel berperan tadi. Mbak Amel dalam bermain perannya sebagai apa? Jadi saya sebagai guru bertugas untuk mengingatkan dan untuk mengevaluasi kembali pemahaman anak tentang kegiatan yang kita lakukan tadi. Setelah evaluasi, saya akan mengingatkan mereka untuk pembelajaran selanjutnya. Seperti, jangan lupa ya, besok kalian harus bangun pagi lagi. Besok kalian harus berangkat sekolah lagi untuk bertemu ibu dan belajar bersama kembali, bermain bersama kembali tentang rumah, tapi yang bentuk lebih besar atau tema lain seperti transportasi dan sebagainya. Jadi saya dalam penutup itu akan mengingatkan anak akan tugasnya sebagai siswa atau murid di sekolah dan tugasnya mereka di rumahnya. Dan mengingatkan juga tentang dan mengaitkan tentang kegiatan hari itu dengan peran mereka di rumah. Jangan lupa kalian menghormati ibu, ayah, menghargai kakak, adik, kemudian mengingatkan mereka untuk tidak membentaknya, selalu mendoakannya. Setelah itu, setelah saya mengingatkan tugas besok atau hari selanjutnya, saya akan menanyakan bagaimana perasaan mereka saat melakukan kegiatan itu, seperti bagaimana sih perasaannya tadi ketika melakukan kegiatan bersama-sama, bagaimana sih tadi saat membuat rumah, apakah kalian senang atau kalian sedikit kesulitan. Setelah mereka menjawab, saya akan mengajak mereka untuk berdoa bersama. Doanya menggunakan lagu seperti Alhamdulillah, oh thank you Allah, I can see Alhamdulillah, I can hear Alhamdulillah, thank you Allah for your blessing on me. Nah, doa dan berbentuk hamdalah itu, doa untuk berbentuk hamdalah itu, kenapa saya menggunakan bahasa Inggris? Karena untuk mengajarkan sedikit basic atau dasar anak agar mengenal bagaimana bahasa Inggris tersebut. Setelah itu, saya baru mengucapkan salam penutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.